Pada kita semua. Bagi saya ini satu hal baru ya. Jadi 40 tahun Enmaraewo berkarya, kemudian lebih dari 10 judul yang sudah dihasilkan. Mulai dari novel, kumpulan cerpen hingga esai. Yang tentu nilai kandungan-kandungan dalam tulisan beliau sungguh, kalau Darus mengatakan tadi nilai tendensinya tinggi sekali. Jadi beliau menulis seni bukan untuk seni, tetapi seni lebih pada nilai tendensi. Jadi ada sesuatu yang ingin dilekatkan kepada kita sebagai pembaca dari dampak apa yang ingin beliau sampaikan. Saya mengenal Enmaraewo ini sejak akhir tahun 90-an. Jadi beliau itu dulu di Jogja itu kayak namanya itu mewabah gitu. Tapi beliau ini lebih sering ke teman-teman Malang, jadi ngisi diskusi dan sebagainya. Tapi kami di Jogja itu jarang. Ini orangnya kemana? Kapan dia? Kebetulan saya S1-nya ngambil sastra. Dari hasil proses diskusi dengan beliau, karena beliau ini penuh energi, semangat yang luar biasa. Saya kebetulan sedikit punya lumayan lah sebagai orang yang studi di sastra, lumayan paham tentang bentuk sastra. Ternyata Bang N ini tidak mengenal itu, tidak mengenal bentuk, tetapi selalu menjadi referensi kami dalam menganalisis sebuah karya sastra. Hingga akhirnya di akhir studi, saya dedikasikan studi saya itu, saya memilih novel beliau yang kelima kalau nggak salah Bang N ya. Saya ambil novel Budak, saya pilih sebagai lembaran akademik saya sebagai skripsi. Dan saya dedikasikan ini, sebelum itu belum ada orang Bima, dan saya harus bertarung dengan profesor saya. Karena secara ideologi profesor saya ini orang Manikebung. Jadi perspektif Marewo ini agak lekra gitu loh. Jadi di situ saya awalnya menggunakan pendekatan agak sosialis, tapi pertarungannya begitu panjang. Akhirnya saya menggunakan pendekatan pragmatisme. Jadi apa dampak pembaca terhadap karya itu, dan karya itu apa dampaknya pada pembaca. Lalu saya kajian nilai-nilai itu yang saya kaji. Ternyata dari sekian produk karya beliau, Budak itu yang saya pilih yang penuh dengan imajinasi Enmaraewo tentang kehidupan masa depan. Jadi itu yang saya salut. Kedekatan saya dengan beliau ini lumayan dekat ya. Jadi apa-apa itu dengan beliau. Beliau nulis tentang novel, saya temani di proses-proses kreatif beliau. Nah, selama proses itu dialektika seperti apa? Karena setahu saya Mas Parewa dan Mas Rewo ini perdebatannya luar biasa. Mereka ini kayak Tom and Jerry lah kan. Ini coba ceritakan ya. Oh, selamat datang Mas Udin. Ya. Ini adalah junior Bang Marewo. Oh ya. Juga Jakama, jurusannya hubungan internasional. Ya. Kalau Bang menulis, kalau beliau itu politisi. Ada Bang Jamil juga. Nah, silakan Bang Parewa. Baik, kalau saya gambarkan bagaimana saya berbaur dengan Bang ini, panjang ya. Tapi menurut saya Bang N ini seperti barang antik yang berukiran rumit. Jadi dia antik sekaligus rumit. Jadi multi tafsir dan tidak kehabisan tafsir beliau ini. Itu yang membuat Bang N ini selalu hidup. Beda dengan saya, Bang Odet, sekali tafsir selesai. Jadi kami itu punya batasan di tafsir. Jadi Bang N ini nggak punya ujung di tafsir. Jadi siapapun di antara kita, saya yakin, karena yang teman-teman yang hadir ini adalah orang anti mainstream, kita yang keluar dari situasi saat ini. Kenapa? Karena Bang N ini dia berpikir melampaui realitas kehidupan kita hari ini. Itu yang membuat realitas sosial kita itu belum bisa menerima sebenarnya karena itu. Apa? Karena lompatan berpikir Bang N ini, karena di awal disampaikan oleh Bang Yunus tadi, proses pengalaman Bang N ini yang melintasi situasi, melintasi sejarah, melintasi banyak ideologi dari rangkaian benua dan negara, itu yang membuat beliau menempati posisi kebijaksanaan yang melampaui kita. Jadi apa di awal tadi yang dijelaskan oleh Bang N menggunakan bahasa ibu dari negara lain kepada kita, itu membuktikan bahwa kita ini terlalu sempit kita. Dan kita seakan-akan berhadapan dengan Enmaraewo ini terpingit gitu loh, dalam situasi yang terhimpit. Itulah yang membuat kita menafsir Bang N itu terlalu banyak kecurigaan. Jadi kecurigaan-kecurigaan kita terhadap situasi Bang N ini sebenarnya menjadi persoalan.
Eh, di Yogyakarta Bang N itu kalau bersama Rendra itu, jadi tidak ada Bang N menunduk itu, jadi dipanggil aja ukuran Rendra. Jadi ya, tapi ketika hadir di Bima seperti puisi beliau Danam Bojo Danam Bari, ya siapapun masuk Bima ya jadi kambing gitu. Jadi ini sebenarnya refleksi kepada kita bahwa abang-abang kita ini baik berkarya, menulis, kemudian berproses apapun di luar daerah. Jadi konstruksi sosial kita di Bima ini itu harus ditafsir kembali. Maka saya berkesimpulan begini, boleh orang pergolakan peradaban dari sejarah, itu peradaban boleh hancur, konflik-konflik sejarah itu bisa terjadi, tapi dari setiap proses kehancuran itu siapa sebenarnya yang paling dicari? Yang dicari itu penulis sama pemikir. Jadi nggak ada yang lain. Sampai hari ini kenapa kita mencari Ibnu Khaldun, kemudian Ibnu Sina? Hanya mereka yang tertinggal dari proses dialektika sejarah itu. Nggak ada orang politisi, nggak ada apa. Yang ada itu adalah penulis dan pemikir. Oke. Jadi itu dari saya melihat di situ. Nah, saya harus bicara apa adanya. Bang En ini adalah orang kesepian. Padahal sesungguhnya Bang En ini orang paling merdeka. Tapi situasi di Bima yang penuh dengan kesepian itu sebenarnya. Jadi Bang N ini, saya kemarin pernah menulis 40 tahun Bang N. Jadi dia hadir ini Bima yang terlalu sempit ini, kemudian beliau melanglang buana. Dia kembali untuk Bima. Jadi untuk apa sebenarnya? Jadi ingin membuat bahwa kita itu harus berani dan angkat dagu sebenarnya dari sebuah proses ini. Jadi Bang N ini, jadi nggak boleh ada kelas untuk Bang N karena dia melampaui. Jadi melampauinya itu. Jadi bagi saya beliau ini sebuah penghormatan, sebuah aset sejarah, bukan untuk dirawat ya, tetapi dia harus mewabah itu kepada kita. Jadi itu harapan saya, terutama pada teman-teman menulis. Bu Hanka ini merepresentasi tentang situasi psikologis Bang N. Jadi Bu Hanka ini memang saya belum selesai bacanya, tapi saya bisa menarik sebuah kesimpulan. Jadi dari nama saja Bu Hanka ini alat kendaraan di Rusia sana. Jadi Bu Hanka ini sebuah kendaraan kemudian dipakai untuk petani pada situasi medan yang sulit. Itu merepresentasi tentang situasi sesungguhnya yang terjadi sebenarnya pada penulis. Tetapi di Bu Hanka ini kita ingin tersanu ya, luar biasa bagaimana deskripsinya penulis itu mengurai situasi Kamboja dan sebagainya. Dan memang semua karya, sebagian besar karya N. Marewo ini lebih menjabarkan dan menjelaskan tentang situasi di luar Indonesia. Jadi itu juga yang bagi saya yang luar biasa. Jadi itu dulu pengantar dari saya. Terima kasih Mas Marewo, itu pengantar. Nah, kita mau ke Mas Odet nih, karena sebelum Bang N. Marewo berangkat ke Kamboja dan sebagainya, kalau nggak salah sempat pamitan sama Mas Odet. Nah, bagaimana sebenarnya Mas Odet melihat sosok Marewo kemudian karya-karya beliau, karena juga sangat lengkap. Seperti apa sebenarnya? Apa yang beda dari sosok dan karya Marewo di mata? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kawan-kawan semua yang hadir di hari ini, pagi ini, selamat datang buat Haji Gefon. Ya, ini sesepuh yang masih fokus dan konsisten. Ini bedah launching buku yang paling emosional yang pernah saya saksikan selama saya luar biasa mengikuti acara-acara seperti ini. Selamat datang Om Devon. Ini adalah sepuh kita, sepuhnya Bima, miliknya masyarakat Bima, tidak hanya kota tapi juga seluruh masyarakat Bima. Kecintaan beliau pada sastra, pada ilmu, pada kebudayaan, beliau hadir pada hari ini patut jadi kehormatan buat kita semua. Silakan Mas Odet. Ya, di luar bangsa. Oke, kita lanjut. Jadi saya ini
sempat bertanya-tanya dari kemarin-kemarin. Ada diskusi-diskusi kecil kami soal naskah sebelum diterbitkan, naskah Bu Hanka. Saya dari awal belum pernah membaca dan baru hanya mendengar beberapa poin novel yang akan diwujudkan oleh Bang En Marewo yang mau dilahirkan. Saya langsung berkata-kata dalam diri saya sendiri. Jadi ini novel yang saya tunggu juga. Saya kira film Bune Amsterdam Flash yang akan berkata-kata kepada dunia. Karena novel ini juga start dari sebuah cerita yang panjang tentang pergulatan manusia, sangat bicara soal ras dan sebagainya. Ternyata ini tidak cukup kuat untuk membuat saya berpikir kapan Bang En ini akan mampu kemana-mana dan berkata-kata kepada dunia. Dan ketika novel ini diceritakan sepenggal, maka saya langsung berkata kepada Bang En, Bang En, novel ini akan membawa Bang En kemana-mana. Saya berkata begitu di kebun saya. Jadi begini, saya lebih fokus kepada film Bune, kepada Bu Hanka. Bu Hanka ini sangat eksotis kalau bagi saya, karena bidikan-bidikan Bang En Marewo memulai, kemudian ada di tengah perjalanan cerita, kemudian ada di akhir cerita, ini sangat mistik. Mistiknya itu sangat inherent di dalam kehidupan manusia, bahwa pandangan kita bahwa hitam putih, benar salah dan sebagainya itu hanyalah sebuah perspektif secara pribadi. Tetapi intinya bahwa setiap manusia, setiap individu memiliki perjalanan yang sangat panjang. Dan dalam cerita tokoh-tokoh di dalam novel Bu Hanka ini sangat mengharu biru. Bukan soal ini soal kisah percintaan, soal perjumpaan, atau soal perpisahan, tidak. Tetapi bagaimana tokoh-tokoh ini mampu dinaikkan oleh Bang En Marewo di atas permukaan, kemudian dengan karakter dan penguatan-penguatan masing-masing karakter ini itu sangat kental dan begitu mewakili pembaca. Semua orang mengalami sebuah perjalanan hitam dan putih. Ada yang di ujung hitam, ada yang di ujung putih. Tetapi di novel ini saya begitu terkesima dan melihat nilai-nilai itu naik, seperti naik di awan-awan, naik di atas angkasa, di permukaan. Ini luar biasa. Jadi nilai-nilai inilah yang saya ambil. Kalau kita bicara soal isi novel, ini relatif. Ya, relatif. Tetapi kekuatan penulis itu justru kepada bagaimana menceritakan secara detail, memainkan peran tokoh-tokoh itu dalam konteks yang universal, dalam kehidupan, menjalani kehidupan ini. Di sana dimulakan dengan seorang tokoh perempuan pelacur. Iya, Sri Pasha. Sri Pasha ini seorang pelacur dan mengalami sakit kelamin. Dan kehadiran Bu Hanka itu bagai sebuah sinar putih dalam kehidupan Sri Pasha. Lalu Sri Pasha ini saya menyangka dia adalah tokoh utama. Apa iya atau tidak? Tetapi pada ujungnya saya berkesimpulan juga ada di tengah-tengah, bahwa di situ ada email seorang perempuan Indonesia yang hobi dan berprofesi sebagai seorang Instagram. Dan ini sangat up to date. Ini bukan sebuah cerita, tetapi Bang En memainkan kekinian, memainkan sesuatu yang dihadapi oleh manusia hari ini. Bahwa sisi-sisi dunia itu ada teknologi yang begitu luar biasa, tetapi membuka jendela seperti kita menggenggam dunia ini lalu melihat kita isinya, tidak ada yang tersekat. Tetapi ada sisi-sisi lain dalam cerita novel Bu Hanka ini, membuka ruang-ruang bahwa di dasar teknologi itu ada nilai-nilai yang sudah terpotong atau terpenggal.
Dan ini yang di Enmarevo mampu kemukakan di atas permukaan. Kemudian saya terkesima dengan puisi yang cukup mengena di hati kita. Kalau kita baca berita tentang kasus di Indonesia, itu bercerita seorang anak-anak atau masyarakat yang tinggal di daerah pulau terpencil pesisir, dan di sana mereka dihajar oleh berbagai macam bentuk kemajuan teknologi misalnya, kemudian banyak hal yang mereka tinggalkan, budayanya, kebiasaannya dan sebagainya. Tetapi saya sangat tertarik dengan fase itu. Kemudian Bang N juga mampu untuk mendetailkan setiap lorong-lorong kota di Kamboja, Phnom Penh dan sebagainya. Dan ini adalah pengetahuan geografis yang di luar daripada pelajaran-pelajaran yang kita terima sejak usia dini. Jadi sampai tua ini kita belum pernah melihat lika-liku dan lorong-lorong. Dan ini di sana itu tokoh-tokoh ini berperan. Saya membaca sebuah puisi ya. Puisi bukan kunang-kunang. Bukan kunang-kunang, ini adalah puisinya si Buhanka yang dia tunjukkan kepada email. Jadi begini, anak-anak nelayan berlarian dalam gelap, bagaikan kunang-kunang, mata mereka berkilau. Tak tahu masih berapa lama boleh berada di sana sebelum diusir para pemodal yang entah datang dari mana. Ya, dan itu terjadi di negeri kita. Jadi pemodal telah dan ini naik di novel ini gitu loh. Muncul isu-isu seperti ini. Ini kan daya sensitif seorang penulis yang luar biasa, dan ini sangat peka menurut saya, dan tidak semua penulis mampu menjangkau hal-hal yang sederhana sebenarnya, tapi itu hal penting dalam kehidupan kita. Marevo bercerita soal dunia lain di luar di sana. Sebenarnya Marevo sebagai tokoh email yang dihadirkan, tokoh Instagram, YouTuber ya, itu sebenarnya mewakili kekinian, nilai dan masa lalu semuanya. Apa yang kita punya hari ini sudah musnah, hilang, dihajar oleh apa dan sebagainya. Ini mampu dikemukakan oleh Bang Enmarevo, dan ini sangat luar biasa. Pengetahuan tentang bagaimana sejarah nama Buhanka ini, nama tokoh ini, kemudian dia berada di belahan dunia yang mana, di Siberia, Pakistan dan sebagainya. Dia bercerita, kemudian tokoh-tokoh ini ada dari Jerman, ada dari Latin, ada dari Indonesia gitu, meskipun dia tidak bercerita Indonesia ya. Dan ini juga ada pergulatan kehidupan secara person yang ditujukan oleh mereka, penguatan kepada sosok email gitu. Email ini kan anak orang yang pemecah batu ya, seperti itulah, buruh tani bapak ibunya dan sebagainya. Ini ada dendam di dalam kehidupannya dia pingin. Dan satu hal yang yang saya dengar dari Bang Enmarevo, dia di sebuah lorong jalan, kemudian dia ingin makan sesuatu yang enak. Kemudian di sana ada tukang sate. Dia membakar satenya, kemudian dia menghirup asap itu karena dia tidak bisa memilikinya. Tetapi dalam dia menghirup itu, dia membayangkan bahwa di dalam kepalanya itu sesuatu yang luar biasa, surga baginya. Kemudian ini ditegaskan lagi pada ending. Kenapa saya suka sekali, ini sangat mistik. Novel ini kuat sekali karena di wilayah endingnya, kalau kita nonton film Hollywood, itu pasti ada film-film berkelas itu ya, Hollywood itu ya. Dia selalu endingnya itu membuat kita bertanya, membuat kita kapan ini muncul lagi, ataukah mungkin kita akan bertanya, oh ada episode berikutnya lagi. Bang N menggantung. Tetapi siapakah tokoh yang hadir di ending ini? Tidak saya kira bahwa Sri Pesha, seorang pelacur yang kotor itu, yang hina dina itu, seorang yang berpenyakitan kelamin itu, dialah yang membawa Buhanka selamat dari sebuah perjalanan panjang di sebuah lautan dan samudra itu. Ya, perjalanan hidup, samudra itu perjalanan hidup. Yang menyelamatkan adalah 2 butir atau 2 buah manggis.
yang dia berikan ketika pasca sakit kelamin. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Mas Odet. Sebelum ini luar biasa. Memang Marewo ini saya ada satu saja pendeknya yang selalu saya ingat, yang selalu kalau ketemu beliau, andaikan cinta punya mata, aku tidak akan memilih. Satu lagi tulisannya yang pendek, kepada sang saka, aku menunduk bukannya berpaling. Kita ke Mas Ndolo Konari, bagaimana melihat karya-karya Marewo kemudian sosok Marewo. Hari ini Bang Marewo kita mau, mungkin Bang Marewo di sini kita akan bercerita tentang perjalanan karya kemudian juga sosok beliau dalam keseharian. Mungkin benar kata Marewo ini adalah sosok yang mungkin banyak orang asing gitu. Nah, kita akan kupas pada sisi-sisi lain. Nah, di sini ada orang-orang yang mungkin banyak cerita tentang Marewo, nanti kita akan kupas yang tidak diketahui publik. Silakan Mas Sunani. Ini 4 mati. Siapa yang mikir?